dunia sudah maju, terus anak-anak sekarang sudah cerdas dan pintar ya. Nggak elok lah kalau menurut saya sih anak-anak sekarang kita paksa atau kita kita atur-atur banget. Papahnya Kak Puji klarifikasi seperti apa sih Opa? Mungkinkah ada pernikahan siri atau seperti apa sih Opa mungkin? Indah sih, itu hanya bercanda sama adik, itu biasa-biasa aja. Belum lah, karena tidak ada alasan bagi anak saya untuk melakukan pernikahan siri. Si Tori pun nggak ada alasan. Kenapa? Karena si Tori hubungannya dengan kami keluarga baik. Si Puji anak saya juga ya sangat baik lah, namanya anak ya. Apalagi saya sih nggak bakal mengatur-ngatur banget. Kalau anak saya sudah senang, anak saya sudah gembira, ya baik ke depannya menurut saya sih, saya akan. Jadi tidak ada alasan itu mengatakan bahwa Puji sama Tori menikah siri. Enggak, itu nggak benar. Saya bantah. Tapi dari tanggapan Puji sendiri seperti apa Opa? Ada curhatan nggak sama Opa seperti apa? Mungkin sampai viral tuh katanya pengantin baru mungkin? Enggak, saya enggak, karena menurut saya itu enggak ada alasan tempat berpijak. Saya enggak tanya sama si anak saya. Ya orang iseng aja kali Pak katanya. Biasa aja kali. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh si Ade itu hanya bercanda. Besar-besarkan sebenarnya. Cuma sempat viral juga ya. Iya, sampai 2 kali omongan Opa. Iya, padahal itu alasannya enggak ada. Apa alasan mereka untuk melakukan nikah siri? Kecuali kalau saya marah atau umpamanya ya kami tidak menerima, mungkin. Tapi ini baik. Malah si Tori sekali boleh dibilang dalam seminggu minimal sekali 2 pasti ke rumah. Tidak ada alasan. Tapi makin hari makin kesini makin bucin ya Haji, yang Haji lihat. Makin serius begitu Iya. maksudnya? Iya sih, ya memang sepertinya si Puji sama si Tori semakin hari hubungan itu semakin akrab kayaknya, semakin dekat. Ya. Gerak-gerik mereka untuk arah ke lebih serius si Tori memang udah terlihat, udah terasa sih dari saya. Namun mungkin bukanlah dalam waktu yang sedekat banget sih. Makanya kita lihat aja lah perkembangan ke depan. Tapi insya Allah mereka masih menjagalah koridor-koridor yang tidak patut masih dijaga. Saya setuju. Ada banyak Pak Haji, maksudnya penggemar banyak Pak Haji penggemar mereka tuh saking bagusnya pengen ada dong di restuin gitu. Ya anak saya ini makanya kadang saya bilang anak saya ini terlalu muda ya. Hubungan mereka, keakraban mereka sehingga mereka kan ada juga kadang-kadang ya perpelukan segala macam. Saya pun menjadi pertanyaan juga bagi saya. Apakah sudah ikut hasrat apa belum ya? Kenapa? Karena anak saya ini menurut saya kecil banget baru. Jadi masih jauh. Jadi takut saya terlalu muda ya. Makanya saya kadang-kadang nggak terlalu menyalahkan banget dia kadang ketemu berpelukan seperti itu nggak terlalu. Kenapa? Anak saya ini saya lihat tamat SMA kemarin belum lah ada hasrat. Nggak tahu lah dalam masa setahun ini ya. Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya tapi mudah-mudahan semuanya itu ya masih tetaplah dijaga lah batas-batas itu. Sebenarnya inginnya Pak Haji itu Puji itu menikah di umur berapa sih kalau begitu? Saya melihat tentu dulu saya pikir 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun gitu. Sekarang sudah 1 tahun ya sejak selama. Saya melihat perkembangan dia. Kalau dia sudah siap banget, memang sudah kekeh, ya mau tak mau, saya juga mengikuti. Kalau mau saya 2 tahun lagi. Tapi kalau memang dia udah kekeh, udahlah Pak katanya. Kalau udah yakin dia bahwa bakal rumah tangganya bakal langgeng, bakal baik. Setelah saya beri wajangan, oke katanya ya sudah. Tapi kalau yang dilihat sekarang bagaimana Iya. Pak? Dilihat sekarang sih oke, tetapi kan saya kan masih meragukan karena dia masih terlalu muda. Masih terlalu muda, masih terlalu muda. 21, 22 mungkin oke lah 22. Haji, tapi pernah nanya nggak sih ke Fujinya sendiri gitu, pernah nggak diajak ketemu sama orang tuanya Tori? Ya karena belum ada arah keseriusan, makanya saya nggak berbicara sampai ke situ. Ya saya nggak menanya sampai ke situ. Jadi saya hanya sampai di Tori aja barusan.
Soal kabar mungkin Torik mengatakan kalau keluarganya belum siap menerima segala macam seperti itu, bagaimana tanggapan di Instagram sempat bicara? Ya saya sih tidak mendengar, belum mendengar saya omongan pembicaraan seperti itu, saya tidak mendengar. Dan bagi saya, kalau si Toriknya sudah memang serius, sudah bertanggung jawab, sudah meyakin, bagi saya sih yang lain itu tidaklah itu apa banget bagi saya. Karena kalau kita flashback belakang, ya kalau si Torik dengan Hatta kan bersaudara, kita siapa juga kita ketahui kan. Jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan di situ menurut saya. Tapi memang alangkah baiknya semuanya itu klop kalau bisa. Tapi ya kalau enggak ya mau apa juga kita kan. Yang akan menjalankan rumah tangga ini kan mereka berdua. Kita selaku orang tua hanya men-ACC sifatnya. Kita nggak bisa zaman sekarang, kalau saya untuk zaman sekarang nggak bisa saya memaksakan kehendak saya. Karena hidup sekarang dunia sudah maju, terus anak-anak sekarang sudah cerdas dan pintar ya. Nggak elok lah kalau menurut saya sih anak-anak sekarang kita paksa atau kita kita atur banget sih, kurang tepat. Itu kalau pemikiran saya. Allahu alam lah pemikiran orang lain. Gitu. Bapak semalam kan ada ulang tahun Hatta, Pak Puji juga nggak datang, mungkin gimana atau seperti apa, mungkin ada omongan ke Bapak mungkin? Kan kemarin sudah di surprise sama si Hatta, malam kemarin kan. Nah semalam itu si Rebecca ulang tahun. Nah jadi disitulah dia si Rebecca, si Puji, si Fadli dan juga si Torik semalam. Jadi mungkin itu maka nggak sempat hadir di situ. Itu menurut pikiran saya sih. Allahu alam lah. Oke? Jadi kan kalau lihat di story-nya Torik kan biasanya kan ngajak di acara keluarganya itu kan ngajak Puji, katanya aku ngerasa kayak keluarga Gen nggak datang, aku kan jadi nggak nyaman gitu. Nah kita nggak pernah Haji seperti apa kan? Ini karena masih belum bersedia bertemu kali dengan Puji, belum siap lah. Kalau soal itu tentu harus ditanyakan ke Torik ya. Saya nggak paham itu. Saya nggak ngerti sampai ke situ deh. Tentu hal itu tentu Torik yang lebih tahu. Nah, bagaimananya mungkin bakatnya Torik yang lebih tahu. Tapi saya tidak sampai ke situ pikiran saya. Tapi sejauh ini ada Torik udah ngomong serius mungkin ke Pak Haji untuk kayak melangkah lebih lanjut gitu. Belum ada pemikiran untuk arah ke situ. Belum ada pemikiran ke arah situ. Belum ada pembicaraan arah ke situ. Tapi intinya maksudnya sebagai orang tua memberi akses seperti itu, banyak hal-hal positif dari Puji juga mungkin setahun belakangan gitu setelah berhubungan sama Torik. Dari Torik? Dari Puji banyak hal-hal perubahan positif mungkin seperti itu, jadi lebih mandiri kah atau seperti apa gitu? Ya, sebenarnya kalau kita pelajari ke belakang, sebenarnya hubungan mereka ini bagi saya sangat banyak hal positif. Banyak hal positif. Jadi kekurangan dari si Puji, si Torik selalu beri masukan. Kekurangan dari si Torik, si Puji selalu beri masukan. Jadi mereka ini saling mengisi sebenarnya. Baik di dalam bidang katakanlah bidang kerjanya, selalu memberikan memberikan katakanlah di mana masukan-masukan, memberikan masukan. Umpamanya si Puji begini. Nah, sekarang kalau bagi Torik kurang bagus diunjukkanlah. Kalau si Torik melakukan sesuatu menurut si Puji kurang tepat, Puji memberi masukan. Jadi menurut saya hubungan mereka yang terjadi saat sekarang ini sangat baik untuk karir mereka. Makanya saya tidak ada alasan tidak merestui. Tidak ada alasan bagi saya. Mereka sudah jauh berubah. Anak saya jauh berubah. Si Torik pun menurut saya mungkin semakin dewasa kalau menurut saya selama mereka berhubungan. Karena sudah, ya namanya kita kalau sudah berhubungan dengan perempuan itu kesabaran harus tinggi dong. Begitu juga bagi perempuan kesabaran harus tinggi. Itu pelajar dewasa. Jadi saling memberi pengertian, saling memberi masukan antara mereka berdua itu sangat bermanfaat. Jadi saling mencurhat. Dengan adanya pasangan dia, artinya pacaran mereka, tentu si Torik akan curhat ke Puji, si Puji akan curhat ke si Torik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Disitulah nilai positifnya bagi saya.